Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi kita hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan setia dalam kebaikan-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di pagi ini sebelum kita melakukan berbagai kegiatan pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama memulai doa pagi kita. Pejamkan matamu, teduhkan hatimu, buka hatimu bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mulia, yang maha baik, selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tuhan, sepanjang malam di istirahat tidur kami, Kau yang menjaga kami. Terima kasih pagi ini Kau membangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat. Dalam segala keadaan kami pagi ini, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biar setiap pujian, nyanyian syukur kami, dan hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bersama-sama teduhkan hati, kita naikkan pujian bersama-sama bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan pujian ini dari awal saudara. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sepanjang hidup. Mari naikkan pujian ini dari awal saudara. Panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, terima kasih. Mari dari tempatmu masing-masing saudara bermazmur naikkan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu.
mengikut Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang kami ambil. Sekali kami mengikut Tuhan selama-lamanya, kami mau terus setia mengiring Tuhan. Tolong kami agar kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tolong kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama dari awal. Dalam segala keadaan, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam hadirat Tuhan, teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Mari di tempat kita masing-masing, barangkali Tuhan menaruh seseorang untuk engkau berdoa kepadanya. Mungkin ada temanmu, keluargamu, sahabatmu. Tuhan taruh gerejamu di hatimu. Tuhan taruh gembalamu. Mungkin orang tuamu, anak-anakmu. Mari kita berdoa sejenak. Membawa permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Jikalau bukan karena Tuhan, hari-hari kami terlalu berat untuk dijalani. Namun Kamu melihat, bersama Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih untuk gereja-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk bangsa kami.
yang terus Tuhan pelihara. Terima kasih Roh. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang terus setia melayani-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami. kami akan tetap setia mengiring Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini, agar kami mendapatkan asupan yang sehat, jiwa dan roh kami ya Tuhan, sebelum kami menghadapi hari-hari ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Saudara, hidup ini tidak mungkin tidak ada badai. Sebab dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu dunia ini tidak baik-baik saja. Kita mendengar ada bencana perang, bencana alam, penipuan di sana sini, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa di dunia yang penuh dengan dosa ini, tidak mungkin tidak ada badai. Saudara. Hidup kita ini pasti suatu hari akan diterpa oleh badai. Makanya kita bisa membaca dalam Alkitab, pemazmur pun pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi pemazmur tahu benar bahwa meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Saudara, badai sebesar apapun, jika kita bersama Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Saya bacakan satu nas Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 13. Saudara. Ayat ini sudah sering dibaca, tetapi mungkin pengertiannya belum tepat selama ini. Kita baca lagi ya saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau kita baca Alkitab kita harus teliti. Segala perkara, artinya perkara apa saja dapat kutanggung, dapat kutahan, dapat kupertahankan, aku dapat bertahan, tidak goyah, tidak roboh, saudara. Di dalam Dia, artinya di dalam Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita tidak roboh dengan segala macam masalah, persoalan, badai, karena kekuatan berasal dari Tuhan. Ini rahasianya ada di situ. Banyak orang kalah dengan masalah. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena ia tidak percaya. Masalahnya ada ketidakpercayaan itu, saudara. Kalau Tuhan memberi kekuatan, tapi manusia yang tidak percaya, dia tidak bakal menerima kekuatan dari Tuhan. Nah, ayat ini tidak boleh dipakai untuk konteks yang lain. Misalnya, ada orang yang bisnisnya tidak sukses-sukses, lalu orang itu bicara segala perkara dapat kutanggung, artinya bisnisku akan sukses gitu. Bukan itu.
Saudara harus ingat, Filipi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika itu Rasul Paulus sedang ada dalam penjara, saudara. Jadi ia menulis ayat ini bukan dalam keadaan sedang sukses, tapi dalam keadaan sedang di penjara, sedang ada dalam badai. Jadi konteksnya adalah meskipun dalam penderitaan aku akan tahan. Kenapa demikian? Sebab menerima kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang penting. Nah, makanya banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Akibatnya dia tidak menang. Bagaimana menang terhadap segala badai, segala perkara? Jika kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Dan untuk itu kita harus benar-benar percaya dan melakukan bagian kita tentunya. Jadi jangan percaya Tuhan lalu kita pasif. Cuma makan tidur, tidak melakukan bagian kita. Maka kekuatan itu tidak diberikan kepada Tuhan. Artinya kita harus merespon anugerah Tuhan dengan benar. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi aku kekuatan. Itu. Jadi masalahnya bukan badai itu datang apa enggak ya, bukan. Badai itu pasti datang. Tetapi ingat, badai pasti berlalu juga. Tidak mungkin tidak. Karena apapun yang terjadi di kolong langit ini, sifatnya fana. Fana itu artinya sementara, tidak kekal. Bahkan masalah yang paling berat sekalipun, sifatnya fana. Mungkin di antara saudara sekarang sedang ada yang menghadapi masalah. Masalahnya mungkin berat, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, atau penyakit yang berat. Masalah bisa terjadi kapan saja, saudara. Tapi ingat, seperti Rasul Paulus ketika sedang ada dalam penjara, ia tetap semangat, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Mestinya kita semua sama. Sama persis, saudara. Bahkan kita sekarang dilindungi, disertai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi harusnya kita sadar bahwa kekuatan kita itu asalnya dari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi pada kita? Kita harus ingat, kalau kita mau belajar harus ada ujiannya, bukan? Nah, Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Badai melanda kita, kemudian kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita diizinkan Tuhan supaya kita, otot rohani kita makin kuat, supaya kita mengerti, supaya kita bergantung pada Tuhan, supaya kita tidak sombong, supaya iman kita makin benar, supaya ketika kita dalam kesulitan kita tahu solusinya, bahwa kita harus semakin dekat sama Tuhan. Itulah sebabnya yang diserang oleh iblis ada 3 area minimal, saudara. Supaya manusia itu ketika ditimpa oleh masalah jatuh. Ya. Saudara perlu perhatikan baik-baik. Kenapa seseorang gagal? Kenapa seseorang jatuh dalam dosa dan gagal? Sebenarnya kalau setiap orang tekun, dia tidak mungkin gagal. Orang yang gagal adalah yang berhenti di tengah jalan. Sebelum selesai ia berhenti, menyerah. Itulah sebabnya orang yang selamat adalah orang yang tekun sampai akhir. Yang setia sampai akhir. Masalah di dunia ini kan fana. Apapun masalahnya, ya sudah fana. Contohnya, jika kita punya penyakit yang tidak tersembuhkan, misalnya, gak ada solusinya, ya sudah tidak masalah. Fana kan, sebentar lagi juga semua berlalu. Yang penting, ketika kita menutup mata, kita diterima dalam kemah abadinya Tuhan. Yang penting Tuhan mengenal kita, sehingga kita menutup mata, kita pulang ke surga, saudara. Untuk apa kita sukses di dunia ini? Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Jika akhirnya binasa. Gak ada untungnya, saudara. Ya, jadi biarlah pagi ini menjadi pencerahan buat kita semua untuk melawan badai itu. Tetap kerjakan.
bagian kita, tetap percaya, jangan menyerah. Lakukan bagian kita. Maka penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Saudara, kalau tidak praktek, saudara tidak bakalan mengalami mujizat. Orang yang mengalami mujizat itu orang yang melakukan. Yang saya maksud mujizat bukan sembuh dari penyakit, sembuh dari ini itu bukan. Yang saya sebut mujizat adalah ketika kita selalu menang melawan setiap badai yang melanda hidup kita. Persoalan apapun. Maka disitulah iman kita semakin dewasa, semakin mengalami Tuhan. Inilah bedanya orang yang mengalami Tuhan dengan yang tidak. Kalau orang mengalami Tuhan, ketika ia mengalami masalah yang sangat berat sekalipun, ia akan tenang, tetap damai. Mengapa demikian? Karena ia pernah mengalami, dulu Tuhan menyertai aku, menolongku. Kali ini pasti ada pertolongan juga. Jadi itu bedanya. Makanya saudara jangan cuma berteori, alami Tuhan, lakukan apa saja yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Ya, jangan tenggelam dalam ritual, jangan tenggelam dalam liturgi, jangan tenggelam dalam teologi, teori-teori teologi. Tenggelamlah dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kalau setiap pagi doa pagi, saudara pasti mengalami perubahan yang nyata. Pasti. Sebab firman Tuhan itu tajam sekali sebenarnya. Masuk ke dalam jiwa dan roh, memisahkan keduanya. Itu suatu ekspresi bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, saudara. Percayalah. Kalau saudara belum mengalaminya karena saudara tidak melakukan firman Tuhan. Saudara mendekat sama Tuhan setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, tengah-tengah hari. Ya, hidup cuma satu kali. Dan singkat, disingkatnya hidup ini apa yang kita prioritaskan, saudara? Apa? Masalah dunia pasti ada, tapi prioritas kita bukan masalah itu. Jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi jangka panjang. Tuhan sediakan rumah yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita itu sudah dijamin keselamatan kita. Jangan sampai kita menghilangkannya, menyia-nyiakannya. Saudara, tiap pagi doa pagi seperti ini, kita mesti bersyukur sama-sama. Meskipun kita berjauhan secara fisik, tapi kita dekat di dalam Tuhan. Amin ya saudara ya. Mari kita sama-sama saudara, menjadi keluarga Tuhan, saling mendukung, saling mendoakan, terutama saling menolong juga. Saudara, meskipun jauh, saudara lihat kita bersama-sama bagaimana kita bisa menjangkau banyak jiwa, banyak kegiatan, bukan sekedar kegiatan, supaya menjangkau banyak jiwa bahkan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan hari ini ada teknologi online sehingga banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan yang benar meskipun jaraknya jauh. Puji Tuhan banyak teknologi sudah maju sehingga teknologi bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kita nggak boleh pasif. Kita harus aktif melakukan bagian kita. Bagian kita itu harus belajar terus. Belajar mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Hidup ini adalah pembelajaran, saudara. Orang yang tidak belajar seperti sudah mati, meskipun masih hidup. Makanya berapapun usia saudara, apapun keadaan saudara, belajarlah. Saya fisiknya sudah tidak bisa, Pak. Kalau fisiknya sudah tidak bisa, belajarlah menata hati. Belajarlah menyenangkan Tuhan dengan hati kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan pasif. Jangan merasa kalau sudah doa pagi lalu sudah cukup. Doa pagi ini hanya pengantar, saudara. Pengantar untuk setiap kita sebelum memulai aktivitas kita sehari-hari. Yuk kita menghadap Tuhan dulu, mendapatkan pesan hari ini, diberkati, baru kita mulai setiap harinya. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Akhirnya demikian. Ya, saudara bagikan link doa pagi seperti ini, agar banyak orang setiap pagi tidak bengong saja bangun tidur.
Ikut doa pagi. Toh cuma 30 menit. Sisanya saudara bisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Harus bisa berdoa sendiri juga. Jangan nitip terus kalau doa. Amin ya semua ya. Sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kitanya yang terkadang jauh dari Tuhan, padahal dekat. Mari kita mendekat sama Tuhan, saudara. Saya berharap kita semua akan menjadi keluarga besar di dalam Tuhan, dan semua program-program gereja untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk memberkati kita semua. Saudara, semangat ya. Semangat terus, lakukan kehendak Tuhan, belajar terus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati, dicerahkan pikiran kami, dipuaskan jiwa kami. Kami sudah dimotivasi, diberi kekuatan dan semangat yang baru. Sebab kami percaya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Mengucap syukur untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Makasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah menerima berkat dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin.